Gimana caranya kalau memang itu alamatnya tidak di orang tua atau di yayasan? Nah ini atau di yayasan atau di LSM atau di rumah singgah dimanapun ini harus ada rekomendasi surat ya SPTJM dari yang punya rumah atau mewalikan bahwa dia mengatakan siap untuk menjadi alamat di KK. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan bangga dan dengan senang hati, saya dapat bertemu kembali bersama sahabat Dukcapil dalam rangkaian kebersamaan kita pada hari ini di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat seri 22 dengan tema pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan admin. Baik sahabat Dukcapil, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja sapa pemateri kita yang sekarang sudah hadir bersama kita semua dalam Zoom meeting ini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Iis, siap? Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kita siap untuk menyapa seluruh sahabat Dukcapil, yaitu dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat. Baik Bapak, semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Amin. Baik Bapak, mohon berkenan untuk langsung saja menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ahmad Ridwan SEMSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah SH MH, yang terhormat Bapak Sekjen Dukcapil, yang terhormat Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Dukcapil, yang terhormat Bapak Ibu Kadis Dukcapil, baik provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia, yang terhormat kementerian lembaga, ini sepertinya ikut Bapak Ibu, terutama PMK, Sosial, Staf Khusus Presiden, dan kami banggakan, yaitu sahabat Dukcapil, dalam rangka Dukcapil menyapa masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, kami tidak lupa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan semua urusan. Dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Direktur yang telah menyampaikan tadi bahwa kami memperkenalkan juga bahwa kami salah satu Kasubdit di Direktorat Pendaftaran Penduduk, yaitu terkait penduduk rentan, yaitu pendataan fasilitas penduduk, di mana di bawah langsung Pak Dr. Insinyur David Yama MSc MA, kami salah satu bergerak untuk jemput bola terkait pendataan adminduk dengan penduduk rentan ini. Kami share, maaf. Yang dimana telah disampaikan oleh Bapak Direktur kami, yaitu terkait penduduk, apa itu dengan penduduk rentan, yaitu penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh karena bencana alam, karena kerusuhan sosial,
bisa karena kondisi berkebutuhan khusus, yaitu terkait orang telantar. Karena komunitas terpencil, jauh tempatnya. Dikarenakan masyarakat yang tinggal di hutan lindung, tanah negara karena tanah sengketa. Ini yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur kita, ada beberapa 5 penduduk rentan tersebut. Nanti kita akan sampaikan satu persatu, kita kupas. Yaitu pertama, subjek penduduk rentan Adminduk adalah korban bencana alam. Yang kedua adalah korban bencana sosial. Yang ketiga, orang telantar. Yang keempat adalah komunitas terpencil. Yang kelima adalah penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara, dan atau tanah dalam kasus pertanahan. Kita mulai dari subjek pertama, yaitu korban bencana alam. Bapak Ibu yang kami hormati, korban bencana alam ada terbagi 3. Pertama adalah bencana skala nasional. Bencana skala nasional ini udah jelas tingkatannya secara nasional seperti gempa bumi di Sulawesi Barat pada tahun 2021 Februari-Maret. Ini tingkat skalanya sudah tinggi, sehingga siapa yang bertanggung jawab? Yaitu Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Dukcapil. Kita bersama-sama Dirjen Dukcapil menginformasikan kepada Dukcapil Provinsi, Dukcapil Kabupaten Kota bergerak untuk melaksanakan kegiatan yang ada musibah bencana alam, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ini yang tanggung jawab adalah Kementerian Dalam Negeri, YCQ, Dirjen Dukcapil. Kita bersama-sama, baik dari timnya, baik dari peralatan, kita siap bergerak ke lokasi yang telah ditentukan. Ya. Yang kedua adalah bencana skala provinsi, yang di mana tingkat menengah, umpamanya banjir, tingkat kecamatan. Ini adalah bertanggung jawab adalah gubernur, yang di mana Dukcapil Provinsi yang bisa berkoordinasi, tetap berkoordinasi ke pusat, kalau memang harus minta bantuan pusat, berkoordinasi Dukcapil Kabupaten Kota, ini harus bergerak pada waktu hari biasanya terjadi yang sebelum bencana, ini hari keempat dan kelima. Biasanya hari pertama, hari kedua, ketiga pasti keselamatan, kesehatan, pangan, udah jelas. Tetapi hari 4, kelima, dan seminggu seterusnya, itu ada bagaimana untuk menggantikan dokumen kependudukan. Yang ketiga, bencana skala kabupaten kota. Ini adalah yang bertanggung jawab Bupati atau Wali Kota, di mana di situ Dukcapil Kabupaten Kota bergerak, yaitu namanya banjir, atau bencana sosial karena kebakaran, tingkat kelurahan, RT, RW, ini bertanggung jawab pada Bupati Wali Kota, bisa berkoordinasi juga Dukcapil Provinsi untuk membantu bagaimana untuk menggantikan dokumen kependudukan. Bapak Ibu, kami sudah pengalaman tahun 2021, terjadi bencana alam di daerah Sulawesi Barat. Terjadi banjir bandang di Kalimantan Selatan. Ada 6 kabupaten. Pada saat itu kami terjun, setiap tim kami di sana 1 minggu. Bergerak, ada komando timnya, ada tim teknisnya, bawa peralatan, ya, bawa belangko, bawa jaringan M2M, kita bergerak. Ya. Terus bagaimana caranya? Terjadi waktu saat itu bencana banjir bandang di Kalimantan Selatan, 6 kabupaten kota. Terjadi bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Kita menggantikan kakaknya dulu. Karena apa? Alhamdulillah Dukcapil dari tahun 2018 sudah TTE, tidak tanda tangan basah, artinya sudah pakai barcode TTE. 2020 ya, 2020 sudah mulai 2000 untuk kertas A4. Nah, pengalaman kami pada saat banjir bandang atau gempa bumi di Sulawesi Barat, kita lihat di siak terpusatnya, siak di kabupaten atau melihat di mana terjadi bandang, terbana di kecamatan, di mana di kelurahan dan desa,
ini kita cetak dulu kakaknya. Karena apa? Kakak sudah cetak lewat A4, sudah di TTE langsung di-approve oleh Dinas Dukcapil. Itu gampang. Dianggap desa kecamatan situ habis karena sudah terkena bencana alam yaitu banjir bandang. Ini kita gantikan. Contoh pada tahun 2021. Kita cetak berdasarkan kecamatan dan desa. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada tahun 2021 ini tim kami terjadi musibah di Sulawesi Barat pada tanggal 18 Januari dan 12 Februari. Kita terjun, ada 5 tim pada saat itu. Ini kita menggantikan pertama berupa kakak dulu kita cetak. Nah, untuk selanjutnya kita cetak berupa dokumen lainnya seperti KTP, seperti akte, nanti rekomendasikan dulu kerjasama dengan kelurahan kecamatan. Karena KTP bisa aja tidak semua habis, karena udah jelas pasti di dompet itu ke bawah. Tapi jelas kalau kakak itu habis, kita ganti semua, kita cetak dan kita berikan kepada kepala desa atau kepala Pak Camat. Ini suatu gambar salah satunya di Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Januari sampai 12 Februari. Ini ada salah satu contoh kami memberikan kepada Pak Camat, disaksikan Wakil Bupati Barito Kuala saat ini juga ada didampingi oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Kalimantan Selatan dan jajarannya, dan ini ada juga Kadis Dukcapil Barito Kuala. Pada saat itu kita di tenda memberikan beberapa desa kakak, karena kakak itu sangat dibutuhkan, ya, yaitu di situ di kakak ada nomor kakak, pasti ada kepala keluarga, dan seluruh istri dan anak itu ada nomor kakak, nomor KTP-nya, NIK-nya, sehingga memberikan sesuatu pelayanan publik atau memang bantuan itu cukup pakai kakak. Ini pengalaman pada saat di Kalimantan Selatan. Dan juga di Jawa Tengah pada tanggal 18 sampai 12 Februari 21. Ini ada banjir bandang, ada suatu tanah longsor, pengalaman kami. Dan ini juga di Jawa Timur, tanah longsor, ini di Nganjuk. Pada satu tim kami juga bergerak. Ini ada 2 tim, 2 minggu kita bergerak, tergantung bagaimana besar dan kebutuhan untuk dibantukan ke daerah pada saat bencana alam. Ini juga di NTB pada tahun 2021, ini kalau tidak salah di salah satu kabupaten ini di NTB memberikan berupa kakak kepada Pak Camat, ya, di Kabupaten Bima di salah satu kantor camat ini kita berikan dokumen berupa kakak, dan ini tim bencana yaitu di banjir bandang di NTT pada tanggal 9 sampai 27 April 2021. Ini di NTT kita memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan, terutama kakak dulu, KTP, akte, dan seterusnya. Ini salah satu terakhir ini pada tanggal 8 sampai 14 Desember, yaitu Gunung Merapi di Lumajang. Nah, ini juga tim kami bergerak di sana, ya, kalau tidak salah sampai 2 minggu. Ini kita memberikan beberapa dokumen kependudukan, artinya menggantikan yang telah rusak karena terkena sebaran Gunung Merapi di Kabupaten Lumajang. Ini tim kami telah memberikan, dan inilah hasilnya Bapak Ibu dari yang saya sampaikan tadi, yaitu pertama dari akibat gempa bumi di Sulawesi Barat, di Mamuju, Majene, itu dari tanggal 18 Januari sampai 12 Februari, ya. Terus yang kedua ada 6 kabupaten kota di Kalimantan Selatan terjadi banjir bandang. Terus yang ketiga yaitu di daerah Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Demak, dan Pekalongan. Tim kami bergerak ke sana. Dan keempat adalah di Jawa Timur, Nganjuk, ini tanah longsor. Tim kami bergerak. Ini hasilnya Bapak Ibu. Kabupaten Kupang, Flores, dan Rotendandau. Ini di Nusa Tenggara Timur. Ini dari tanggal 9 sampai 27 April. Dan ke-6 tanggap bencana banjir di Nusa Tenggara Barat. Ini di Bima. Kebetulan saya yang langsung memimpin. Seminggu saya di sana. Ini kita ada 4 tim bergerak hampir 1 bulan. Dan yang ke-7 adalah di Lumajang. Nah, Bapak Ibu, dari hasil semua karena bencana alam tahun 2021 itu hasil
menerbitkan kartu keluarga dari 7 provinsi yang telah pada tahun 2021 adalah kartu keluarga kami terbitkan 183.797, untuk cetak KTPL 8.204, untuk KIA 290, akte kelahir 1.615, ya, akte kematian 426, dan akte kawin 131. Inilah yang saya katakan yaitu subjek bencana alam dan bencana sosial. Ini kita sudah melaksanakan tahun 2021. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi ya Bapak Ibu ya, untuk berikut tahun ini dan seterusnya. Radio kita tidak lagi kita terjun langsung, karena mudah-mudahan negara kita aman, tentram, dan tidak ada terjadi musibah bencana alam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki sekarang yaitu bagi orang telantar. Nah, bagi orang telantar ini ada beberapa subjek, yaitu kita selalu di panti asuhan ya, kita selalu menjemput bola, bekerja sama ya dengan dinas sosial dan pemerintah daerah setempat, Pak Camat dan desa. Ini harus kita saling bekerja sama ya, untuk bagaimana jangan sampai yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Direktur kami, haknya warga negara Indonesia harus siapapun harus mempunyai dokumen, tidak boleh ada dokumen ya, terutama untuk terlantar penduduk rentan ini. Pertama, untuk telantar adalah di panti asuhan, kita selalu bekerja sama dinas sosial untuk mendapatkan kerjasama kita jemput bola di panti jompo, panti sosial, rumah sakit jiwa, lembaga permasyarakatan, ini sudah kita jemput bola semua Bapak Ibu, dan tempat penampung lainnya. Artinya di sini banyak ya, nanti kita akan sampaikan di situ ada miskin ekstrimnya ya Bapak Ibu. Terus kita ini salah satu subjeknya rentan orang telantar ya, miskin ekstrim, ODGJ, narapidana, disabilitas, dan transgender. Nah, untuk miskin ekstrim Bapak Ibu udah jelas ya, kerjasama Dukcapil, dinas sosial ya, di daerah ini kita tetap mutakhirkan data, dan di pusat juga mutakhirkan data. Bagaimana untuk memberikan bantuan sosial kita harus ada data yang sudah dimutakhirkan, Bainik, Bainimba Edes. Ini udah berjalan Bapak Ibu, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan maupun di pusat. Ini kita sudah kerjasama. Sedangkan untuk ODGJ Bapak Ibu, kita sudah berjalan. Pada saat itu Kementerian Sosial memberikan surat pada kami, ada 13 ODGJ, yaitu di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur. Ini ada 13 balai ODGJ yang ditempatkan tersebut menyurati Kemensos, dan kita tindak lanjuti. Alhamdulillah, hanya 2 bulan, kurang lebih total dari 13 itu 777. Ini sudah kita memberikan dokumen kependudukan, dan masing-masing sudah melaporkan pada kami, semuanya sudah selesai dengan waktu 2 bulan. Pada itu bulan Februari, Maret ya, itu sudah selesai. Dan untuk narapidana, untuk narapidana ini sudah bergerak Bapak Ibu, jemput bola ya ke tempat daerah-daerah kabupaten kota ini, sudah bergerak dinas Dukcapil bagaimana untuk mendapatkan dokumen, bekerja sama daerah tempat pediaman masyarakat yang di tahanan. Ini sudah bekerja sama. Terakhir kami pada saat itu jemput bola di salah satu kota Bandung ya. Situ udah alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Dan selanjutnya transgender. Nah, transgender ini yang dimana kami kerjasama, salah satu ketuanya Pak Mas Toyo ya, pada saat itu tanggal 2 Juni 2021 ya, untuk momentum awal, pergerakan awal untuk transgender, karena ini yang dimana Mas Toyo menyampaikan kepada saya ya, awalnya adalah dari Pak Dirjen, langsung kita merapatkan kebersamaan untuk bagaimana Mas Toyo kami undang dengan timnya transgender ke kantor, bagaimana untuk mendapatkan dokumen. Awalnya itu terus kita memberikan suatu tempat acara, alhamdulillah di Kota Tangerang Selatan, tanggal 2 Juni 2020 itu, yang tadinya mereka tidak mempunyai dokumen, pada posisi bulan
Maret, April kalau tidak salah, itu sudah 588 orang kita memberikan dokumen kependudukan bagi transgender. Mereka-mereka inilah kita harus bantu, ya, harus kita membantu siapapun juga, ya, tidak membeda-bedakan penduduk apapun. Nah, Bapak Ibu, bahwa terkait orang telantar ini, baik itu transgender, ya, nanti saya juga akan disabilitas, ya, nanti ini transgender bagaimana caranya untuk mendapatkan dokumen kependudukan, ya, nanti saya bicarakan, tetapi secara umum dulu. Selain transgender, yang dimana telah disampaikan Direktur kami, Bapak David Yama, kita lagi memberikan gerakan bersama oleh disabilitas. Pertama awal adalah awal Maret, bahwa staf khusus Presiden Ibu Angki berbicara kepada Bapak Dirjen kita bagaimana untuk gerakan bersama tentang disabilitas ini. Nah, Bapak Ibu, dari gerakan bersama pada awal pada tanggal 14 Maret, terus kita membuat surat edaran, ya, tanggal 28 Maret, ya, ini suratnya kalau tidak salah, ya, ini kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, Provinsi maupun Kabupaten Kota, bagaimana untuk mendata atau memberikan dokumen kependudukan bagi disabilitas. Ini pertama awal sekali, ya. Terus kita bergerak lagi ke beberapa daerah. Alhamdulillah sudah ke-8. Pertama gerakan bersama di Provinsi DKI Jakarta secara nasional tanggal 14 Maret 2022. Yang dimana di Lebak Bulus pada saat itu momentum awal pencanangan gerakan bersama pelayanan penyandang disabilitas ini pada tanggal 14 Maret 2022 di Lebak Bulus. Yang kedua adalah gerakan bersama di Kota Bandung, di seluruh Provinsi Jawa Barat, yang dimana di Kota Bandung diselenggarakan pada tanggal 3 April 2022. Terus yang ketiga gerakan bersama di Provinsi Lampung. Nah, ini alhamdulillah di Lampung pada tanggal 14 April, tetapi kita secara Zoom online ini adalah sampai se-Sumatera, dari Aceh sampai di Lampung pada gerakan bersama pada tanggal 14 April. Dan keempat yaitu gerakan bersama di Provinsi Bali yang dimana disiarkan dan kerjasama terus secara virtual, yaitu dengan NTB NTT, itu jatuh pada tanggal 22 April. Dan yang kelima adalah gerakan bersama di Provinsi Banten pada tanggal 17 Mei tahun 2022, dan gerakan bersama di Provinsi Jawa Tengah 24 Mei 2022, dan gerakan bersama di Provinsi DIY tanggal 3 Juni tahun 2022, dan yang kemarin baru saja yaitu gerakan bersama di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Mei 2022, yang dimana pada Jawa Timur kemarin, saya baru pulang hari Jumat kemarin, itu alhamdulillah besar sekali, peserta pada saat itu kurang lebih hampir 450 orang, dan di mana dihadirkan oleh Bapak Dirjen, Ibu Gubernur, dan staf khusus Presiden Ibu Angki, diundang juga salah satu dari PMK, dari KSP, dari kantor staf kepresidenan juga hadir, dan beberapa semua OPD di tingkat Provinsi Jawa Timur, ya, dan beberapa seluruh lembaga yayasan SLB itu hadir. Alhamdulillah dengan gerakan bersama ini mendapatkan progres untuk disabilitas seluruh Indonesia begitu tinggi, sangat signifikan, yaitu 3 bulan, ya Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan kurang lebih 614.867 orang secara nasional, yang dimana pada bulan Mei ini kita 3 bulan itu 414.000 output progres selama pencanangan gerakan bersama surat edaran, ya, yang tanggal 28 Maret tersebut, terus gerakan bersama ke-9 rencana ke Sumatera Selatan nanti tanggal 9 ini, dan yaitu pergerakan Dukcapil seluruh Indonesia 514 kabupaten kota dan 34 provinsi bersama-sama. Pertama, kalau memang tidak mempunyai NIK, kita berikan NIK, dan terutama adalah untuk penyandang disabilitas, masukkan ragam disabilitasnya, yaitu pada mengisi F101
ada ragam disabilitas pada nomor 28 atau 29. Bapak Ibu ya, ini sangat penting bahwa ragam disabilitas ini. Dengan adanya pencanangan, ada surat edaran, pergerakan Dukcapil seluruh Indonesia untuk mendata disabilitas, baik itu di SLB, yayasan, panti asuhan maupun individu, masuk door to door ke rumah yang ada disabilitas, kita bergerak terus menerus. Ini alhamdulillah selama 3 bulan hampir 400.000 pergerakan progres terkait ragam disabilitas, dan alhamdulillah mutakhirkan data dari Kementerian Pendidikan, yang data yang kita masuk ke kita, yang di mana belum ada ragam disabilitas kita masukkan disabilitasnya, sehingga itu sangat besar selama 3 bulan ini progres kinerja terkait disabilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu contoh disabilitas, penyandang disabilitas mental. Ini ada beberapa untuk rekam KTP ya Bapak Ibu, untuk tanda tangan dikarenakan tidak dapat melakukan tanda tangan, ini kita garis ya, garis saja terkait karena tidak bisa tanda tangan. Ini salah satu contoh proses perekaman penyandang disabilitas. Yang kedua ini ya horizontal ya, kita tanda tangannya seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu contoh proses perekaman penyandang disabilitas mental. Ini ada 2 ya Bapak Ibu. Ini alhamdulillah ya. Nah, ini tata cara. Bapak Ibu yang kami hormati, bagi orang terlantar khususnya atau yang saya sampaikan miskin ekstrim, apakah itu ODGJ atau transgender disabilitas, kita lihat dulu bagaimana cara pendaftaran. Pertama, kalau memang saudara-saudara kita ada di tempat rumah orang tua atau rumah saudara, ini lebih gampang. Kita membuat KK udah jelas pasti di orang tua atau rumah saudara. Tetapi bagaimana caranya kalau memang itu alamatnya tidak di orang tua atau di yayasan? Nah ini, atau di yayasan, atau di LSM, atau di rumah singgah dimanapun, ini harus ada rekomendasi surat ya SPTJM dari yang punya rumah atau mewalikan bahwa dia mengatakan siap untuk menjadi alamat di KK. Ini harus ada surat pernyataan atau SPTJM dari yang kita mangku sebagai mangku orang tersebut disabilitas, apakah itu transgender ya siapapun, ini harus ada surat dari yang sebagai wali untuk menempatkan sebagai alamat di KK. Bagaimana apabila tidak mempunyai dokumen? Ini mengisi tetap F101, mengisi F104. Ada surat pernyataan tidak mempunyai dokumen sama sekali. Nanti itu bisa apa kerjasama dinas sosial ya, bahwa siapa dan nama dan apa nanti bisa dirembuk ya. Artinya mereka ditempatkan di mana sebagai alamat yang saya katakan tadi ya, mengisi F104 apabila tidak mempunyai dokumen ya, nanti tetap dilihat apakah mempunyai dokumen, mempunyai NIK atau tidak, kita berikan NIK, tetap apa ragam disabilitasnya kita isi ragam disabilitas nomor 2829. Terus bagaimana dengan transgender? Nah, untuk transgender khusus tetap kita terbitkan sesuatu atau kita rekam cetak, itu tetap dia sebagai lahirnya laki-laki dan nama laki-laki, walaupun kita foto dengan wajah perempuan, tetap kita berikan dokumen dengan asli pertama dia lahir dan nama asli sebagai laki, walaupun toh dipoto wajah perempuan berubah. Yang jelas tidak boleh dipoto pakai jilbab atau topi dan lain-lainnya. Dan bagaimana mereka untuk mendapatkan dokumen semua, itu yang saya sampaikan tadi, apakah di rumah kos atau di yayasan, yang penting rumah kos itu memberikan rekomendasi surat pernyataan bahwa dia siap sebagai wali untuk ditempatkan alamat di KK-nya. Lanjut, Bapak Ibu, yang keempat, ini adalah komunitas terpencil. Nah, komunitas adat terpencil ini pernah kita jemput bola, baik itu di Baduy Dalam, di Lebak, Banten, dan pernah kita juga jemput bola yang dimana dihadirkan oleh Ibu Menteri Sosial dengan Bapak Dirjen Dukcapil dan kita jajaran
bergerak, baik itu dinas provinsi maupun dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Pada waktu itu kita ada di Jambi, yaitu suku anak dalam. Ini ada beberapa. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu bahwa komunitas terpencilnya ada 2, ada yang tinggal menetap dan ada tinggal yang berpindah-pindah. Ini bagaimana? Kalau yang menetap udah jelas kita dengan alamat mereka. Tetapi yang tinggal hidup berpola pindah-pindah, itu kita ambil yaitu di kepala sukunya atau kepala desa yang bertanggung jawab, ya, memberikan rekomendasi surat SPTJM bahwa dia menyiapkan atau siap untuk menjadi alamat di KK di komunitas terpencil, yaitu karena pola pindah-pindah. Tetapi hasil KK yang sudah dicetak di rumah ketua suku, kepala desa, ditaruhkan di situ tidak apa-apa, walaupun dia berpindah kemana-mana. Yang jelas masyarakat kita komunitas terpencil ini punya dokumen. Apabila dapat bantuan sosial, dia sudah ada, ya. Biasanya kalau kita pernah ke daerah komunitas terpencil di Jambi, dia dokumen ini nggak mungkin dibawa, pasti dipegangkan oleh kepala suku. Tapi tidak apa-apa, walaupun dia berpindah di mana, yang penting di kepala sukunya sudah memegang dokumen ini. Sehingga hal-hal yang terkait ada bantuan, kesehatan, mereka dapat bantuan. Dapat diberikan pelayanan publik atau berupa kesehatan maupun bantuan yang lainnya. Ini tata caranya Bapak Ibu ya, sama, yaitu tetap kita tiap biometrik, apabila sudah masuk dalam database, kita mengisi FR102, kalau belum mengisi FR101, ya, di mana disabilitas yang posisi 282 Sediban ini harus diberikan, Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh di mana suku anak dalam di Provinsi Jambi, pada saat itu kita jemput bola, ya, dan ada di suku Baduy, Provinsi Banten, Bapak Ibu, ya. Ini kita sudah memberikan dokumen, ya, bagaimana tata cara kita selalu berkoordinasi kepada Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Suku, itu bagaimana untuk jemput bola kita berkoordinasi dulu, ya. Karena memang ada beberapa di daerah Jambi, itu tidak semudah itu Bapak Ibu. Karena setiap wanita yang belum berkeluarga tidak boleh dipoto. Tetapi kita pendekatan bersama pelan-pelan dengan kepala desa, dengan kepala sukunya, akhirnya bisa. Karena apa? Kalau nanti kita tidak foto dengan kita rekam KTP, kita memberikan sesuatu hal-hal penuh kesabaran, mereka nanti tidak bisa dapat bantuan karena tidak mempunyai KTP. Sehingga pelan-pelan kita berkoordinasi tersebut akhirnya mau. Karena ada sesuatu hal di dalam mereka itu tidak elok katanya kalau mamanya seorang wanita yang berkuara di foto. Tetapi dengan pendekatan kita yang baik, akhirnya ada yang bisa, ada yang tidak. Kita tidak boleh memaksakan. Next. Nah, ini ada beberapa surat edaran kami ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu, ke Kadis Dukcapil 500 Kabupaten Kota untuk meminta daerah mana komunitas adat terpencil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ternyata ada beberapa yang memberikan kita, karena tidak semua, dan beberapa kabupaten kota yang ada KAD. Ini salah satu contoh, ada 10 kepemilikan NIK di 10 wilayah komunitas adat terpencil tahun 2022, Bapak Ibu, ini ada 10, yaitu di Bengkalis, ya, ada di Sarolangun, di Batanghari, Maringin, Tebo, Bungo, Lebak, Tabalong, Katingan, dan Asmat di Papua. Ini alhamdulillah mereka pada tanggal 30 April ya progres untuk kepemilikan NIK dan dokumen kependudukan ini sudah 85% Bapak Ibu. Ada beberapa 10 ya tahun 2022 ini memang belum semua kami berikan karena ini memang suatu target kami tahun 2022 ini ada 10. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kelima adalah menerbitkan dokumen kependudukan bagi penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara, dan atau tanah dalam kasus pertanahan. Nah, ini banyak sekali bermasalah di daerah-daerah ini Bapak Ibu. Bahwa ya masyarakat yang tinggal bukan tempatnya sendiri, yaitu karena menempati kawasan hutan, tanah negara, atau tanah dalam kasus pertanahan, udah jelas. Ini tidak bisa
diberikan dokumen bukan milik masyarakat tersebut. Bagaimana caranya adalah Kabupaten Dukcapil Kabupaten Kota harus membuat tim yang dimana diketuai oleh Sekda. Kalau memang di situ ada beberapa daerah, karena daerah kawasan ini Bapak Ibu, bisa awalnya 1 orang, 2 orang, 1 RT, bisa 1 RW bergerak, berkembang, bisa 1 kelurahan, bisa 1 kecamatan. Inilah ya sebenarnya terkait masalah ini udah jelas, ada entrik-entrik hal-hal yang kita tidak tahu bagaimana, tapi jelas kita di bidang dokumen kependudukan. Kita tidak melihat entrik politik dan lain, yang jelas kita bagaimana mendapatkan dokumen kependudukan masyarakat yang tinggal di tanah negara bukan miliknya. Yaitu kita membuat tim. Adalah ketua Sekda, yang dimana di bawahnya adalah Dukcapil Kabupaten, ada dari provinsi juga, ada di situ agraria, pertanahan, kehutanan, di kepolisian, Pamong Praja, Pak Camat, kepala desa, para lurah, ini ada berhubungan, itu masuk dalam tim tersebut. Tim ini adalah sifatnya untuk merekomendasikan beberapa masyarakat yang harus tidak mempunyai dokumen, ya, ditempatkan di mana. Bagaimana caranya? Adalah dokumen kependudukan yang masyarakat tinggal di tanah negara atau tanah hutan, ya, atau memang tanah sengketa, tidak boleh di situ. Yaitu tim ini merekomendasikan, yaitu di sebelahnya tanah tersebut, yaitu sebelahnya desa atau kecamatan. Silakan, yang jelas bukan ditempatkan di tempat masalah, artinya bukan tanahnya beliau, yaitu di sebelahnya desa atau kecamatan terdekat yang mereka ini tidak ada masalah, dimasukkan situ. Bagaimana caranya? Pertama adalah pendekatan dulu. Nah, tim diketuai oleh Sekda ini merekomendasikan bahwa ditempatkan di kecamatan dan desa, ini harus dipanggil rapat dulu. Nah, tim tersebutlah Sekda dan anggota memberikan rekomendasi desa A, B, bukan 1 desa aja boleh, dipindahkan, atau yang belum punya dokumen dipindahkan ke desa tersebut yang paling terdekat. Ya Bapak Ibu ya, dengan hasil rekomendasi oleh ketua Sekda tersebut. Laju bukan di situ. Kalau memang bagaimana caranya kalau sudah terlanjur? Nah, ini harus ya dipindahkan. Artinya yang tadinya KTP karena waktu saat itu belum ketahuan dan gimana, yang sudah terlanjur di sana tetap dipindahkan ke daerah, ke desa yang sebelahnya atau kecamatan sebelahnya. Kalau belum dibuatkan juga, ya kalau mau pindah silakan. Yang jelas tidak di daerah sengketa tersebut. Tapi kalau rekomendasinya tim tersebut bahwa tanah itu umpamanya ada sesuatu sengketa, bahwa tanah sengketa itu sudah milik seseorang yang ada di situ, silakan berdasarkan dari pengadilan keputusan. Itu boleh, artinya di tempat itu. Tapi selama bukan tanah beliau, tanah masyarakat atau tanah hutan lindung atau tanah sengketa, selama itu bukan miliknya, tetap rekomendasinya di sebelah desa atau kecamatan di sebelahnya hutan lindung atau tanah negara. Ya, ini tata cara pelaksanaan pendataan menempatkan kawasan hutan, Bapak Ibu, tetap kita melihat apakah sudah masuk database atau belum. Ya, rekomendasinya ke desa atau kecamatan sebelah, kita memberikan dokumen kependudukannya. Nah, ini ada salah satu contoh, yaitu Dukcapil di daerah kawasan Tisonilo nih Kak, di Provinsi Riau. Ini Pelalawan, kalau saya Dukcapil Pelalawan memberikan surat pada kami pada saat itu, ya. Terus kami balas surat ini, alhamdulillah kita rapat berapa kali karena ini sudah hampir 1 kecamatan hutan lindung tersebut dihuni. Ini karena banyak sekali entrik hal-hal di luar entrik-entrik ini kita tidak tahu. Yang jelas bagaimana masyarakat ya yang di situ harus menjadi dokumen, dan bagaimana untuk mendapatkan dokumen, yaitu harus di sebelahnya, tidak boleh di daerah tersebut selama itu bukan miliknya. Tapi kalau ada rekomendasi bahwa itu tanah sengketa sudah selesai, dia dimenangkan oleh pengadilan, artinya beliau, itu boleh, silakan berdasarkan surat dari pengadilan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kami telah beberapa yang kita bersama-sama
saya sampaikan terkait pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mbak Iis. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Ridwan SE MSI terkait pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan admin.